إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه وبذكر الدارين. بيان الطريق الذي يعرف به الإنسان عيوب نفسه. Penjelasan jalan yang mengetahui dengan jalan itu oleh manusia bisa mengetahui uyub nafsi, keaiban dirinya. Ada pepatah, semut di seberang lautan kelihatan, nampak, tapi gajah di kelopak mata nggak nampak. Supaya nampak bagaimana nih keaiban diri sendiri, maksudnya keaiban kita ini nggak nampak sama kita, supaya kelihatan keaiban kita, bagaimana jalannya. Karena kalau kita mau ingin membuka keaiban orang lain, jangan lupa buka keaiban diri kita sendiri. Bagaimana dalam hadis, "Idza aradta an tadhkura uyuba ghairik fazkur uyuba nafsik." Idza aradta, apabila engkau ingin an tadhkura, menyebut uyuba ghairik, keaiban orang lain, fazkur uyuba nafsik, maka sebutlah, ingatlah juga keaiban dirimu. Rawahur Rafi'i, hadis riwayat Imam Rafi'i dalam hadis Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, ya, bab alif nyarinya. Kalau belum hafal, kalau udah hafal ya ingatin aja. Gimana hadisnya? Iza aradta an tazkura uyuba ghairik fazkur uyuba nafsik. Wa rafi'i fil ahadits al-mukhtarah. Ini nampaknya kayak ta'arud, bertolak belakang dengan perintah keaiban itu harusnya ada. Nanti kita baca lagi, keaiban harusnya ada tutup. Keaiban kita sendiri juga mesti kita tutup. Seperti kita telah berbuat maksiat di malam hari, siang jangan cerita walaupun sama teman. Biasanya kalau anak muda kan begitu, malam minggu ya maksiat, siangnya cerita sama temennya. Ada nggak yang begitu? Itu nggak boleh. Kenapa? Itu aib kan ya? Aib sendiri itu sebaiknya kita tutup. Kalau membuka aib sendiri itu dibilang seperti orang itu dianggapnya fasik ya. Nih, jangan buka aib sendiri. Kalau pun udah maksiat kita kepada Allah, nggak ada yang tahu, jangan dikasih orang tahu lah, orang lain, jangan saya tahu. Mudah-mudahan Allah tutupin terus. Wala aiban illa satarta. Tidaklah aib kecuali kau tutup ya Allah. Itu di situ. Artinya apa boleh menyebut keaiban pribadi. Ya. Kalau di sini disuruh cari aib kita itu apa, ya. Manakala
kita ingin memperbaiki atau mengobati keaiban kita supaya hilang. Kadang-kadang ada man satara musliman satarahullah. Kalau aib kita nggak mau dibuka orang lain, kita jangan buka aib orang lain gitu ya. Man satara musliman satarahullah yaumil qiyamah. Kalau pengen aib kita nggak kebuka atau nggak dibuka orang lain, jangan buka-buka aib orang lain, gitu kan? Nah, di hadis ini idza haradta antal guru ayuba wa irik falqur yuba nafsi. Jadi di sini ada celah, artinya ada rukhsah untuk menyebut keaiban diri sendiri dalam rangka apa? Mengobat. Bagaimana obatnya? Ilam anna Allah azza wa jalla idza arada bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsihi. Ketahuilah bahwasanya Allah azza wa jalla bila hendak menghendaki dengan hamba menjadi baik, bassarahu bi'uyubi nafsihi, Allah perlihatkannya dengan keaiban dirinya. Jadi kalau keaiban kita diperlihatkan oleh Allah melalui orang yang menasehati, sebetulnya itu kita harusnya apa? Berterima kasih gitu ya. Terima kasih. Karena Allah perlihatkan keaiban diri kita. Faman kanat basiratuhu nafizatan lam takhfa alaihi uyubu. Siapa yang bisa tahu aib kita? Kalau yang bergaul sama kita itu jelas tahu dia. Walaupun nggak seluruhnya. Tapi kalau yang nggak pernah kita bergaul, kok bisa tahu keaiban kita? Mungkin apa nggak begitu? Mungkin karena orang itu punya ainul basirah, karena dia punya pandangan mata hati. Kadang kita takut ziarah kepada ulama, takut dicosin dulu, ente, ya, karena dia punya ainul basirah gitu. Jadi faman kanat basiratuhu nafizatan, siapa yang adalah basirahnya, pandangan mata hatinya itu nafizah apa ya? Ngeplos apa betul? Nafizah kan jendela tuh, kelihatan ya, tembus ya. Siapa yang ainul basirahnya, pandangan mata hatinya tembus, lam takhfa alaihi uyubu, tidak tersembunyi di atasnya si orang tersebut oleh keaibannya. Jadi keaiban siapa? Keaiban dirinya atau keaiban orang lain. Fa idza arafa al-uyuba amkanahu al-ilaju, bila mana sudah dia mengetahui keaiban, memungkinkannya oleh pengobatan. Jadi udah tahu penyakit dirinya, baru cari apa? Obat. Tapi kalau dia nggak tahu dirinya apa? Aib, dia nggak berusaha mengobati. Jadi penting kita mengetahui keaiban diri kita supaya kita bisa mengobatinya. Walakin aksarul khalqi jahiluna bi uyubi anfusihim. Tetapi banyak orang, banyak makhluk nggak tahu keaiban diri mereka. Orang lain aja dia baik. Orang lain aja dia baik. Jembreng. Orang lain aja aja diceritain. Yara ahaduhumul qadha fi 'aini akhi wa la yara al-jiz'a fi 'aini nafsihi. Yara ahaduhum, melihat salah seorang mereka akan penyakit atau kekotoran yang ada di mata saudaranya. Yang ada di mata saudara kita apa itu? Matanya kotor apa nih? Belek. Mata orang belek kita tahu nggak? Tahu. Yara ahaduhumul qadha fi 'aini akhi. Orang melihat kekotoran di mata saudaranya, tapi wala yarul jiz'a,
dia tidak tahu pelapa korma mana gede itu tai mata sama pelapa korma. Kemudian pelapa korma fi aini nafsi, pada mata sendirinya. Jadi mata kita sendiri yang belekannya besar kayak kelapa kurma, ya maksud kejelekan ya. Itu kita nggak tahu, tapi kejelekan orang yang kecil kita tahu. Faman arada ay ya'rifa uyuba nafsi, siapa yang ingin mengetahui keaiban dirinya, falahu arba'atu turukin, maka baginya ada 4 jalan. Pertama, at-tariqul awwalu, jalan pertama, ayyajlisa baina yaday syaikhin basirin bi'umudin nafsi mutli'in ala khafayal afati wa yattabi'a isyaratahu fi mujahadatihi, wa hadha sya'nu at-tilmizi ma'a ustadzihi fayu'arrifuhu ustazuhu 'uyuba nafsihi wa yu'arrifu tariqa 'ilajihi. Jadi di sini ada 4 jalan. Yang pertama, untuk agar kita ingin lihat aib sendiri, yang pertama ngaji. Ngaji. Kita kalau ngaji suka kesinggung nggak? Nah, itu keaiban kita kelihatan kalau ngaji. Kalau nggak ngaji, kagak ada salahnya kayaknya. Kalau saya ngaji masih ada salahnya saya. Ya. Tapi kalau kita nggak ngaji, nggak kelihatan tuh kesalahan kita. Jadi yang pertama jalan mengetahui keaiban diri, ngaji. Ayyajlisa baina syaikhin basirin yu'yubin nafsi, duduk di hadapan syekh. Syekh apa syekh? Syekh itu ditinjau dari segi bahasa, man balagha arba'ina sana, orang yang umurnya 40 tahun itu syekh. Ya ini syekh, kebanyakan syekh udah 40 tahun lebih. Jadi man balagha arba'ina sana itu syekh. Kalau syabab itu 40 bawah, syabab. Kalau 40 ke atas itu udah apa? 40-nya syekh. Itu dia dari segi umur. Kalau tinjau dari segi ilmu, man balagha rutbatal kamal walau kana shabiran. Orang yang sudah sampai derajat kesempurnaan, man balagha rutbatal kamal, sampai pada derajat kesempurnaan walau shabiran, walaupun dia usianya masih muda. Yang maksud kamal di situ adalah sudah rasikhuna fil ilmi. Orang yang sudah warasikhuna fil ilmi, orang yang sudah mantap dalam ilmunya. Satu, ilmu tauhid. Kedua, ilmu fikih syariah. Ketiga, tasawuf. Yaitu yang di dalam hadis Jibril, yaitulah iman, Islam, ihsan. Kalau orang sudah memiliki itu 3, maka dia layak dibilang syekh. Syekh Yasin, Syekh Saman, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh. Nah itu yang sudah balagha rutbatul kamal ya. Yang sudah rasikhuna fil ilmi, orang yang sudah rasikh di dalam ilmu. Itulah yang mencakup ilmu tauhid, ilmu fikih syariah, dan ilmu tasawuf. Itulah yang dalam hadis, yaitulah iman, Islam, ihsan. Yang udah mencakup seperti itu patut dibilang syekh. Ya. Jadi kita ngaji sama siapa? Syekh. Ayat jelisa baina yaday syekhin basirin bi uyubin nafsi. Syekh itu sudah bisa melihat keaiban jiwa. Mutli'in ala khafayal afat, dapat melihat atas yang sembunyi daripada afat, yang segala bahaya. Ini kalau kita kerjain untungnya begini, kalau kita kerjain bahayanya begini. Itu udah tahu dia. Idza aradta
an taf'al amran fatadabbar 'aqibatahu in kana khairan famdihi wa in kana syarran fantahi. Kalau mengerjain sesuatu, pikirin dulu akibatnya. In kana khairan famdihi, bagus, lanjut. Wa in kana syarran fantahi. Kalau ini enggak baik, fantahi, tinggalkan. Itu karena disuruhnya seperti itu, tapi orang itu bisa nggak mengetahui akibat. Nah di sini Syekh Wasir dia bin Nafsi mutlain ala khafayal afat, yang kagak kelihatan, artinya yang sembunyi-sembunyi bahaya, dia bisa apa? Bisa lihat. Wayat tabi isaratahu mujadatihi, setelah dia lihat ini bahaya misalnya, dia iringi ya isyaratnya itu di dalam melawannya, di dalam berjihad. Wah ini bakalan ngadepin bahaya. Maksudnya penangkalnya gini. Faiza arafal uyuba salah tadi. Wa hadza sya'nut tilmiz ma'a ustazihi. Ini hal murid beserta gurunya. Fayu'arifu ustazuhu uyuba nafsihi. Maka guru memberitahukannya murid keaiban dirinya. Maka ini adalah hal murid serta ustaznya. Maka ustaznya itu memberitahukannya. Memberitahukannya siapa? Murid. Uyuba nafsihi, keaiban dirinya. Ini yang budak punya pandangan ainul basirah. Jadi guru memberikan arahan, ya. Nah, kamu ini cocoknya dagang, ya. Kamu ini cocoknya kori, kamu ini cocoknya pemimpin. Itu jadi dia kenapa? Karena dia sudah punya ainul basirah. Tapi kita sebagai yang diguruin ya kagak boleh bikin putus asa. Murid misalnya bilang, ya ente mengaji nggak bakal dapat. Itu jangan begitu, walaupun mungkin ada di isyaratnya ya, kan isyarat. Tapi isyarat tahu, jadi dapat isyarat dari Allah. Ada yang begitu ulama, ada yang enggak. Jadi ada yang bilang kamu mah ini ada, dagang aja dagang. Ada yang begitu. Itu masih bagus kalau dia buka keaiban kita kan apa? Keaiban yang aib ya. Kalau itu ada yang masuk, yang ahli dagang, ahli kori, mubalek, kiai itu kullu yang malu ala syakilati barabbukum a'lamu biman huwa ada. Jadi itu untuk menyalurkan bakat ya, itu memang guru harus memiliki. Wa yu'arrifuhu tariqa ilaihi. Setelah guru kasih tahu keaiban muridnya, dia kasih tahu jalan mengobatinya. Yang ainul basirah ini ya udah qad azza. Hadza qad azza bi hadza zaman wujud udah langkah zaman sekarang orang yang punya seperti ainul basirah yang disebutkan tadi. Kalaupun ada, yang ngaji nggak ada. Yang ngaji nggak ada, cuma dengerin doang. Dengerin doang. Kalaupun yang dengerin ada, gurunya nggak ada. Makanya kata udah jarang yang model begini. Model orang yang punya ainul basirah, karena ya banyak maksiat dah. Jarang tuh masih ada. Jarang masih ada. Ada. At-tariq tsani ayat luba sadiqan saduqan basiran mutadayyinan yulahilu ahwalahu wa af'alahu
Kama kariha min akhlaqi wa af'ali wa yubihi yunabbihu alaihi. Hakadha kana yaf'alul akabiru min a'immatid din. Tadi jalan yang pertama apa tuh? Cara menghilangkan, cara mengobati keaiban diri. Ngaji sama syekh. Ngajinya apa? Jadi ngaji itu pilih-pilih guru apa enggak? Ngaji itu disuruh pilih-pilih guru enggak? Pilih dong, sadang ngaji aja. Pilih. Qala Abu Bakar Al-Baghdadi min kibaril muhaddisin, huzul ilma min afwahil ulama. Ambil ilmu dari mulut ulama. Kalau yang dibuat rujukan bukan ulama, nanti dia memberikan fatwanya, memberikan arahannya, kemungkinan salah lebih banyak. Sebab apa? Karena ngajinya belum tuntas. Kenapa ngaji belum tuntas? Dia tahu bahwa ini hadis nggak boleh nyebutin keaiban orang lain, ya. Yang boleh nyebutin keaiban orang lain, dia ngapain? Dia nggak sebut. Nah ini kan berarti kagak tuntas ya. Mencuri nggak boleh. Dia nggak tahu yang mencuri boleh hadisnya. Ya berarti kan kagak tuntas. Kita tahu, saya nggak tahu hadis mencuri nggak boleh. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku sariq hina yasriq wa huwa mu'minun. Wastariku wasariqatu faqta'u. Nah itu kan larangan mencuri. Ada nggak hadis yang boleh mencuri? Itu dia kagak tahu, jadi kagak tuntas sama kita ngaji. Ada nggak yang boleh nyolong? Ada nggak nyolong boleh itu? Ada hadisnya nggak? Cerita Hindun Imra'atul Rifa'ah, ya. Hindun, lakinya namanya Rifa'ah. Coba kita lihat di Riyadhus Shalihin. Hindun ini ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, istri saya pelit, ngasih uang belanja gak cukup. Istri saya apa? Pelit. Kenapa sih? Ngasih uang belanja nggak cukup, padahal duitnya cukup. Kata Nabi apa? Boleh, kata Hindun, boleh nggak saya ambil tanpa pengetahuan dia, pengetahuan laki saya? Kuzi mayak tiki. Kata Nabi, ambil aja, ambil secukupnya. Misalnya kalau kita dikasih uang belanja, perempuan ya uang belanja biasanya cukupnya harusnya 200, dia ngasih 100, ambil aja 100. Tanpa sepengetahuan suaminya, iya. Kalau 400 ya ambilnya, dia ngasih 200, ambil lagi 200. Kuzi mayak piki. Kalau perempuannya cuma belum punya anak ya, kalau ada anaknya walinya aliki buat keluarga. Ini perempuan bisa pulang ngaji ntar juga ambil duit lakinya, kagak ngajar lo, termabur. Berhenti ngaji, berhenti. Karena apa? Karena tuntas. Ustadznya yang mana juga, saya ngaji di Ustadz Bono, katanya nggak boleh. Karena nggak tuntas. Ini kita. Huzul ilma min afwahil ulama. Ya saya juga belum tuntas ngaji. Cuma lempangan saya tahu aja. Ya. Dalil-dalil yang begitu tuh. Tapi yang melebihi, uzi banyak pikir. Dia kan Nabi berarti ngizinin ngambil uang suaminya tanpa sepengetahuannya. Ini modal buat perempuan ini. Tapi ya hati-hati lah kalau lakinya. Ini bahaya apa enggak? Jadi jadi bagaimana saya? Jadi artinya saya bukan saya, kenapa yang belajar sama saya?
Oh sanadnya dia sampai ke Syekh gitu. Kalau nyari-nyari ngaji sama Syekh aja dia kekurangan guru. Maka kita belajar itu sebagiannya kita tahu gurunya siapa. Guru kita gurunya siapa. Itu kalau ngaji begitu masukin pesantren kayak mana kayak kiainya tuh murid siapa. Ya, supaya sampai ke Syekh, sampai ke Syekhul Masyayikh, sampai Aimatul Arba'ah, sampai ke Rasul, itu yang dikata sanad. Yang dikata sanad. Ini ada anak pondokan ya, pindah mana? Ini gurunya siapa? Nggak tahu saya. Kiainya siapa? Nggak kenal, mau mondokin anak, gurunya nggak tahu. Kiainya siapa? Nggak kenal. Sebaiknya lah, walaupun kita ngaji bukan nama Syekh ya, dia ini ada sanadnya ini ke Syekh ya. Kalau enggak nanti arahannya bisa salah. Kenapa kagak ulama-ulama yang diambil nasihatnya yang sudah mumpuni, yang diambil yang receh-recehan? Nah, ini kan bisa jadi nanti ada ngikutin murid apa ngikutin guru jadinya gitu. Ya itu yang pertama kepada Syekh atau yang sampai silsilahnya kepada Syekh dia punya ilmunya ya. Yang kedua cari teman yang apa? Berteman dengan orang yang sodikon, teman yang jujur, basiran, punya pandangan mata hati, mutadayyinan yang juga beragamanya baik, yulahidu ahwalahu, yang menilik akan halnya, wa af'alahu, perbuatannya, fama kariha min akhlaqi wa af'alihi wa yubihi yunabbihu alaihi, apa yang dia benci daripada akhlaknya dan af'alnya dan keaibannya, dia memperingatinya di atasnya. Jadi kita berteman yang kalau kira-kira kita lakukan itu bahaya, dia kasih tahu. Jangan teman yang apa? Ngarusin itu artinya biarin ya jeblos ya, saya kasih tahu. Nah yang bilangin, biar jeblos. Itu teman yang begitu jauhin. Ya tahu teman yang ngasih tahu kita bakalan bahaya itu dikasih tahu, jangan tutup. Artinya teman yang ngeritik, carilah teman yang suka ngeritik kita. Carilah teman yang suka ngeritik kita. Termasuk kita di Ustadin ya, piara mengkritik. Miara kan? Kamu jadi pengkritik saya. Itu harusnya begitu. Karena yang alul akabir min aimatid, maka seperti itulah adalah melakukan pembesar-pembesar daripada aimatid, daripada imam-imam agama. Contoh, karena Umar radhiyallahu anhu yaqul, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah seorang yang memberikan petunjuk kepada saya akan aib saya. Jadi Sayyidina Umar berterima kasih, dia doain supaya dapat rahmat orang yang ngeritik saya, orang yang memperlihatkan keaiban saya. Ya. Wakana siapa lagi? Yas'alu Hudzaifah. Dan adalah yas'alu Hudzaifah, ia bertanya kepada Hudzaifah, wa yaqulu lahu, dan dia berkata kepadanya, anta sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil munafiqin. Engkau sahibu sirri Rasulillah SAW di dalam orang munafik. Engkau siapa itu? Hudzaifah itu Hudzaifah Ibnul Yaman
itu adalah sohibu sirri. Apanya sohibu sirri artinya? Teman rahasia Rasulullah SAW. Mengapa dikatakan teman rahasia SAW? Karena Hudzaifah dalam riwayat hadis menyampaikan, hadis Muslim karena bahwa Rasulullah SAW yabulu qa'iman fi subatati qaumin fil Madinah. Ada dulu saya dengar, saya masih muda ya, enggak tua ya. Kalau guru kencing baring berdiri, murid lari. Itu maksudnya apa itu? Ungkapan jelek ya, jelek. Kalau guru kencing berdiri, murid lari. Itu ungkapan perbuatan yang aib kan ya, jelek. Kayaknya begitu. Jadi Nabi nggak pernah kencing bareng berdiri, pernah. Siapa yang tahu? Hudzaifah. Di mana? Di Pelbak suatu kaum di Madinah. Kencing bareng berdiri. Anna Nabi sallallahu yaqulu qa'iman fi subatati qaumin fil Madinah. Itu riwayat Hudzaifah. Yes. Karena ada hadis begini, Aisyah. Man haddatsakum anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu qa'iman fala tusaddiqu. Siapa yang ngeluarin hadis Nabi kencing baring berdiri, jangan berdiri. Itu Aisyah yang ngomong. Itu Aisyah yang ngomong. Hadis riwayat Aisyah. Man haddatsakum anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu qa'iman fala tusaddiqu. Siapa yang menceritakan bahwa Nabi kencing sambil berdiri, jangan dipercaya. Tusaddiqu. Ada itu. Riwayat Hudzaifah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu qa'iman fi subat. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Kenapa? Aisyah ngomong begitu. Dia gak selamanya ngikut Rasul kemana-mana. Dia gak selamanya ngikut Rasul. Benar dia ngomong begitu karena dia tidak pernah melihat. Hudzaifah benar dia cangsi. Nih, sahibu sirri, teman atau sahabat rahasia. Sampai kencing berdiri, apa kan? Jadi dua hadis itu nampaknya ta'arud, tapi tidaklah. Rasul Aisyah kagak tahu, nggak tahu aja. Jadi benar ngomong itu benar dengan tahu. Nabi, terus riwayat Hudzaifah juga benar juga, ya. Karena dia yang sihin. Dalam usul hukum dikatakan, Imam Nawawi komentar dalam syarahnya, kencing baring berdiri lebih tiris, aman terpercik, obat sakit pinggang. Jadi penelitian dari Imam Nawawi ya, dalam syarah Sahih Muslim. Kemudian secara hukum itu hadis ini menunjukkan dalil al-jawaz, boleh kalau itu boleh kencing berdiri. Dan di tempat-tempat masjid dan lainnya sudah kita saksikan bahwa kencing baring berdiri nggak ada nggak tuh? Kencing yang disediain buat baring sambil berdiri ada nggak? Cuma itunya saya nggak tolak berdirinya, tapi istinjanya itu kayaknya meragukan. Karena ini kan air dikit banget ya. Pegang di bawah aja gitu. Ya, itu. Nah ini nih nyelecetnya ke celana. Apakah kain? Aman nggak dari terpicik ini bawah? Tidak. Karena dia pakai celana. Terus dia sholat pakai celana itu juga. Atau enggak sebab jadi azab kubur? Gara-gara kencing. Karena riwayatnya Nabi lewat di kubur, dia bilang ini 2 kuburan lagi diseksa, satu gara-gara kencing. Larangan ya, belum tiris, belum bersih ya. Ini yang namimah, di kubur ini kubur banyak suka ngadu domba ya.
Makanya ambil kelapa korma, ditancap di kubur itu. Mudah-mudahan azab kubur keduanya diringankan selama masih basah. Maka rukun-rukun yang di kuburan biar cepet nggak apa-apa, itu ringanin azab kubur. Terus saya tanya Kiai, itu kalau mau Ramadan atau mau Lebaran pernah ngoreng. Sedangkan apa? Itu kalau lihat pun korma apa? Selama dia basah itu bisa yukhopak, bisa diingatkan itu azab kubur. Setik aja lah, setik. Jawaban spontanitas, jangan dikubur setik aja. Udah. Jadi kalau kita baca wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbih, mau bahasa mau kering. Ada yang bilang makruh. Nah, saya berpendapat ya, lihat sikon aja dah. Apa sikonnya nongkrong yang paling bagus atau diri? Jadi lihat sikonnya. Lihat sikonnya. Jadi ya kita jangan mencela bisa-bisa dong meninggal berdiri. Kita nggak tahu hadisnya. Ya jangan celah. Jadi ada dalilnya, masih ada dalilnya. Halal jawaz menunjuk boleh. Ya sikonnya karena ini lebih bagusnya berdiri ya berdiri, lebih bagus nongkrong ya nongkrong. Yang penting kan aman daripada terpercik gitu, supaya lebih tiris gitu. Itu tentang hadis Huzaifah ya, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di sini Huzaifah ditanya sama siapa? Wakana ya selalu Huzaifah, siapa yang nanya? Umar. Itu kan sahabat sirri Rasulullah. Bil munafikin. Di dalam tentang orang munafik gimana? Fahal taro alayya syai'an min asarin nifaq. Jadi selain daripada mengapa itu Huzaifah dibilang sahibus sirri, yaitu sehingga dia kencing, Nabi kencing dia tahu juga itu Huzaifah untuk Nabi mencari tahu hal-hal orang munafik. Jadi nanti Huzaifah yang tahu ya. Nabi sendiri juga nggak tahu orang itu munafik ya. Harus ada interaksi dulu ya. Nanti kabarnya dari mana? Dari Huzaifah. Ya kira-kira bin atau bin. So ibu sirri Rasulullah. Fahal taruh alayya saya'an min asar ini Pak. Apakah kau tahu saya ada sedikit daripada bekas-bekas munafik? Jadi Sayyidina Umar menanya kepada Huzaifah, saya munafik nggak sih? Ya, ada munafiknya saya nggak sih? Bahwa ala jalalati qadrihi wa ulwi mansibihi hakaza kanat tuhmatuhu li nafsihi radhiyallahu anhu. Maka dia Sayyidina Umar atas kebesaran pangkatnya ya, kedudukannya, qadrihi wa ulwi mansibihi, dan tinggi pangkatnya, kadarnya dan tinggi pangkatnya, hakaza kanat tuhmatuhu. Begitulah adalah sangka buruknya li nafsihi radhiyallahu anhu. Jadi nggak merasa dirinya bersih, tapi masih merasa dirinya kotor. Padahal dia orang sudah mului mansibihi, dia punya derajatnya sudah tinggi sebagai khalifah. Gimana kita ya? Makanya kalau tuzaku jangan merasa bersih lah. Sayyidina Umar aja nggak merasa bersih. Ya. Wa kullu man kana awfara aqlan, setiap orang yang melimpah akalnya, awfar itu aksar, ya, banyak akalnya. Wa ana mansiban, paling tinggi kedudukannya, karena aqalla ijaban, adalah orang tersebut lebih sedikit
ujubnya amalnya sedikit ya, bukan nggak ada. Kita termasuk orang agak ujubnya kita nih. Pada ada punya ujub nggak sih? Adalah sedikit mah begitu, kalau nggak banyak itu jujur jawabnya. Sayyidina Umar masih apa? Dibilang saya mentumah diri saya. Jadi berarti apa? Orang yang sudah a'la mansiban itu kana aqalla ijaban wa a'zama ittihaman nafsi, dan lebih besar tuhmahnya. Apa tuhmah? Apa tuhmah? Sangka buruk. Sangka buruk itu namanya tuhmah. Kayak kita jalan berdua perempuan, orangnya yang ngeliatin kita kagak tahu bahwa itu bini kita, itu nanti dia tuh tuhmah, kita tuhmah, dia tuhmah kita. Siapa itu Ustaz di bawah itu? Karena dia nggak tahu bini kita, maka kita wajib kasih tahu dia, bini gue nih gitu. Dia masa Ustaz saya sangka begitu? Ya bukan. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu apa? Yajri min ibni Adam, berlalu di manusia majrad dam, di tempat peredaran darah. Kalau dari wadah dibisikin. Ini terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW ketika pulang ziarah. Dia bawa sama istri, ada laki-laki nih, anak laki-laki melancangin jalannya. Nabi stop dulu, ini bini saya nih. Kita sangka bukan lagi. Masa Rasul saya sangka seperti itu? Bukan. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Kalau ente digoda sama setan, bisa aja kertekan hati ntar tuh apa? Nabi siapa yang dia bawa tuh? Jadi daripada ente dosa ya, mananya daripada itu orang dosa gara-gara kita kasih tahu, itu namanya menghilangkan tuhmah. Mana tuhmah itu sangka buruk. Kita lagi ngumpulin duit buat bangun pesantren, beli mobil Al-Fatihah. Beli mobil kalau duit. Makanya kalau kita beli mobil itu beberangan dengan kita ngumpulin dana. Ini yang saya beli duit warisan, kata gitu. Atau dari mana gitu ya. Jangan sampai dia ngomong itu dosa. Jadi kita dituhmah namanya. Jadi tuhmah itu maknanya apa? Ittaqu mawaqi'at Tuhan. Takutlah tempat-tempat yang dituhmah. Kira kita dapat berapa? 1 miliar apa gara-gara Jono datang. Itu tuhmah namanya. Misalnya kita pulang ngajar, ausan, mampir di Pangkalan 7. Pangkalan 7 mana tuh? Warung remang-remang. Padahal beli aqua. Mulut kita lewat, kita di situ. Lagi. Itu namanya tempat tuhmah. Ittaqu mawaqi'at Tuhan. Takutlah kita berada di tempat-tempat yang jadi dituhmah. Bukan jadi jadi kiai. Kalau bukan kiai mah di mana aja mampir terjadi. Ya. Tapi Sayyidina Umar sekali dia nongkrong di tempat orang mabuk. Malah botolnya ada di depan. Dia nggak mabuk. Apa tujuannya itu? Dari makom yang sungguh dia mau turun ke makom nuzul. Jadi ntar kalau buatan saya di angkat-angkat orang, ntar saya jatuh lagi, saya jatuh duluan dan gitu. Malah dia minta disangka bukan orang ya bener-bener baik gitu. Sekali-sekali makanya Ustaz nongkrong juga tuh di dalam buatan orang bener banget dia gitu, ntar jadi jatuh. Kayak sekali kita nongkrong apa-apa. Iya. Tapi jangan mabok. Jangan mabok. Mukholid situ dia gaul ya. Berviral. Nah itu dia tuh, kalau berviral susah danannya. Itu ngobatinnya susah. Ya makanya
Disinilah ridho dengan celaan itu udah siap belum? Ridho dengan celaan itu udah siap belum? Lalu orang yang jadi pemimpin besar kagak siap celaan, ya mending jangan. Ini Sayyidina Umar apa? Siap dicela, siap dikritik, ya. Makannya juga bisa dikritik. Wakana yas'alu Salman radhiyallahu. Jadi yang kedua, itu nggak ada. Tadi yang pertama dia nanya tentang saya munafik nggak sih gitu ya. Jawabannya apa tuh? Yang nggak ada jawabannya. Di sini nggak ada jawabannya. Yang dimaksud dipetik dari omongan Sayyidina Umar, kok dia masih menanya saya munafik nggak sih gitu. Dia nanya maksud saya Pak, itu artinya sudah kita paham bahwa dia tidak banyak ujub ya dengan pribadinya itu. Perlu dicontoh itu jangan banyak ujub lah. Kalau bisa jangan ada ujub sama sekali. Yang kedua dia nanya begini, aiban saya apa sih Salman? Dia nanya sama Salman. Dia bertanya kepada Salman radhiyallahu anhu, aib saya apa nih Salman? Keaiban saya apa? Falamma qadima alaihi qala lahu alladhi ma balaghaka anni mimma takrahu fasta'fa falah alaihi faqala annaka jama'ta baina idamaini ala maidati. Gimana saya mau ngitung keaiban Sayyidina Umar sih? Maafin aja saya nggak bisa ngomong lah. Akhirnya Sayyidina Umar nggak apa-apa saya aib saya mukanya palah tuh. Akhirnya ngomong juga tuh Salman, annaka jama'ta baina idamaini ala maidatin. Engkau Umar menghimpun dua lauk pauk di dalam satu hidangan. Itu sudah sungguh banyak. Jadi Sayyidina Umar dikritik makannya. Apa yang makannya? Oh lauknya banyak banget. Ada berapa? 2 macam. 2. Kalau kita lebih dari 2. Oh. Jadi sampai makannya dikritik Sayyidina Umar. Minta dikritik. Sayyidina Umar menghimpun 2 lauk pauk ala maidatin di satu maidah, di satu nampan. Wa innalaka hullataini, ente punya 2 hiasan, hullatan bin nahar, hullatan lain. Malam lain baju sama siang lain. Itu sudah saya kritik, itu kelebihan. Sahabat, Salman. Ya. Kita nggak merasa berlebihan sebetulnya. Itu tadi udah keringetan ya. Itu tadi udah apok, ganti lagi kan boleh-boleh aja itu ya. Jadi tidak lihat dari situnya. Kalau lihat alasan seperti itu ya boleh-boleh saja, nggak berlebihan. Tapi kalau baju boleh dipakai, dicuci lagi, ganti lagi yang itu. Masih yang nyuci, ya. Jadi baju belum kotor dan apa-apa, ya. Kalau ya udah kotor itu bisa jadi bau atau kotor ya, dicuci. Ini enggak. Nah ini sampai segitu halnya Sayyidina Umar itu minta dikritik. Kata Sayyidina Umar, udah saya cukup, ini juga udah cukup segini, ya, 2 lauk cukup, ya. Ntar ini berapa lauknya? Tapi ntar kalau lauk banyak, wah lu nggak saya jadi Umar nih, begitu, makan aja, nggak habis lagi itu makannya. Ya, kulu min thayyibati mah, yang jelas itu yang nggak boleh kan berlebihan. Kulu wasrobu ala 200.000. Kalau Ustadz dikritik marah nggak? Ya ini dia. Wakot wa parhan. Nah, parhan artinya apa? Sayyidina Umar girang dikritik, girang. Bitanbihi ghairihi ala yubi, dengan memperingati orang lain atas aibnya, girang. Kalau amsalina, kalau seperti kita, girang nggak dikritik. Marah. Kalau pejabat dikritik marah nggak? Marah. Waqad alal amru bi amsalina. Sungguh kembali perkara di model-model kita. Semisal kita nih gitu ya.
Ini kan Ghazali, zaman udah zaman Kidenen. Zaman apa nih? Ini apa? Zaman Imam Ghazali. Katanya, ya semacam kita nih. Ila anna abghadul khalqi ilaina mayan sahuna wa yu'arifuna wa yubana. Sungguh kembali perkara di model-model kita, semisal-misal kita, kepada bahwa paling marahnya makhluk kepada kita adalah orang yang menasihati kita dan membuat orang jadi tahu aib kita. Paling marah manusia itu kalau aibnya dibuka sama orang. Jadi seorang penasehat itu resikonya iya dimarahi. Penasehat kita nasihatin orang enggak ya? Resikonya kalau nggak diterima dengan baik ya gua lo urusin kuburannya lain-lain, lu aja gua aja. Lu juga yang ngaji belum cuma surga. Jadi balikin ya. Dibalikin penasehat. Jadi kebanyakan itu apa? Orang kalau dinasihatin marah. Semacam kita katanya bahwa sepaling marah manusia adalah kepada kita itu mayyan sahuna wa yu'arifuna uyubana. Orang yang menasihati itu resikonya dimarahi. Orang yang membuka aib kita, kita musuhin. Berarti kita belum meredok bima qaddarahullah. Ini dia bisa ngomong, bisa membuka rahasia kita karena Allah yang nyuruh ngomong. Maunya ke situ kita marah sama dia. Dia kalau nggak dikasih ngomong sama Allah, kagak bisa ngomong dia. Makanya orang arif bilang berkata, "Idza ma ra'aitallaha fil kulli fa'ilan, ra'aita jami'al kainati malah." Kalau ente yakin bahwa ini semua perbuatan Allah, ra'aita jami'al kainati malah. Kau lihat semua keadaan ini yang manis-manis saja. Artinya gelisahnya enggak membuat mendalam gitu. Kecewanya tidak mendalam. Itu obat penyakit hati. Inilah cara mengobatin gitu. Kenapa kita marah sama dia itu apa? Bisa apa? Ngomong siapa yang nyuruh? Allah lah. Harusnya kita kembali kalau Allah nggak ngasih dia ngomong, dia nggak ngomong. Berarti yang buka pada hakikatnya Allah. Kita nggak usah marah sama dia. Iya. Maka orang-orang yang koruptor yang ketangkap harusnya dia bersyukur. Akhirnya udah dibuka di dunia. Paling tidak misalnya mereka mengurangi atau taubat. Kalau masih begitu juga, emang udah dari sononya. Udah alim Allah fil azal annahu la yu'min la yatub. Udah dari sononya. Ini kita digiring buat introspeksi ya. Semacam kita nih katanya kita ya. Marah lah sama yang nasihati. Tapi tidak semua. Semua. Ada orang yang datang minta nasihat, banyak kan ya. Ada mohon tausiah, mohon mau itu kan masih ada juga. Nah, ketika saya ziarah ke Kiai Mufasir, tahun yang lalu lah, awal-awal ya. Mana ya tempatnya di Peneglang ya? Mas ya. Masih sawah, lewatin sawah. Tahu sekarang? Nak muridnya nggak ada yang ngomong, puasa ngomong. Saya ikut bayang sama Kiai Mufasir. Kali ngobrol di subuh gitu. Kiai, orang Kiai kan dibutuhkan pengobat begini. Kiai kan dibutuhkan masyarakat. Ya kan di Cirebon ya. Itu muridnya banyak, malah pergi cepat sepi. Masih ada yang mau terima nasihat masih. Jadi kan ya
dibutuhkan nasihat, memang masih ada yang terima nasihatnya sih. Ya segitu doang. Tapi kalau kita baca di ibarat-ibarat itu wasoya ihya atau an-nasihah sahlah wal qabul muskilah. An-nasihah sahlah wal qabul muskilah. Nasihat itu gampang, terimanya yang susah. Nasihat itu gampang, nerimanya yang susah. Bilangin saya. Lagi enak jadi. Itu Pak Ustadz kalau membaca berita di TV, di koran, ceritain aib orang, itu hukumnya bagaimana? Jangan TV didengerin. berita itu. Jangan dengerin. Allah Ta'ala berfirman, ini tentang kabar. Apa itu kabar? Apa itu kabar? Al-kabar mahtamal sidqa wal kadhiba. Boleh jadi benar berita, boleh jadi enggak. Namanya berita, berita yang pasti benarnya cuma hanya dari Allah dan Rasul. Selain dari Allah dan Rasul, mungkin benar, mungkin salah. Hatta al-awliya, sampai wali juga yang dibilang wali mah nggak bakalan salah. Itu ngomong salah juga itu. Jadi omongan berita yang pasti benarnya dari Allah dan Rasul. Selain dari Allah dan Rasul, mungkin benar, mungkin salah. Jadi kalau dengar berita begitu ya baik. Inja akum fasikun binabain, tabayun dulu, jangan langsung beritanya. Nanyanya sama siapa nih? Pas alu, tanya sama yang tahu, tanya sama yang tahu. Ini yang dibicarain soal apa? Soal kesehatan, tanya yang untuk kesehatan, ya. Ini soal bangunan, nanya ngerti bangunan. Ini soal tafsir, nanya anak mufasir, yang ahli tafsir gitu. Ya, nanya kadang-kadang salah nanya, salah alamat ya, salah jawab. Ya, itu sampai di situ tadi. Wa yakadu hadza yakuna mufsihan an dhafil iman, dan hampir ini bahwa adalah menjelaskan maksud dari lemahnya iman. Jadi kebaca ini orang sih kira orang benar, kagak benar jawabannya. Jadi takaran iman juga bisa itu. Jadi membuka aib orang berarti membuka iman, lemah di imannya. Itu. Jadi kebaca. Tabayun dulu, jadi dengerin Pak. Tabayun. Ya. Jangan langsung bikin statement mendukung. Lu tahu nggak masalahnya pakai mendukung? Mendukung lah, lagi lu tahu salahnya enggak? Superman. Itu udah siaran aja. Lu tahu nggak masalah kagak? Enggak. Tidak. Baca bayun dulu lah. Itu kan menunjuki, itu bisa baca apa yang lo cari. Apa yang cari? Dohul iman. Ya, bergabung aja, statementnya jangan dulu lah. Ya kita semuanya apa? Makhluk itu, ya makhluk Allah. Ya. Gimana kita kayak hidup di laut ini susah emang. Hidup jangan. Laut airnya asin nggak? Tapi ikan asin nggak? Enggak. Bisa nggak kita begitu? Bercampur orang maksiat tapi kita nggak maksiat. Jadi kayak kita air di dalam apa? Ikan di dalam laut. Lautnya asin airnya, tapi ikannya kenapa emang dia nggak asin? Karena hidup coba mati. Asin.
Ya, kita kalau nggak ada iman asing. Iman ukuran iman dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.